Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Materi ini guna memenuhi ujian tengah semester praktikum pemetaan. Sebelum melanjutkan materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sakinah Arif Mahani, NIM 1919 1030 1121, kelas praktikum pemetaan C, prodi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Jember. Setelah saya perkenalan diri, mari kita lanjutkan ke materinya. Sebelumnya, praktikum pemetaan merupakan mata kuliah saya tempuh setelah ilmu ukur tanah. Pemetaan sendiri memiliki definisi, yaitu survei pemetaan adalah perencanaan atau step-in untuk mendukung kegiatan survei di lapangan dalam identifikasi permukaan tanah, ketinggian, sekaligus fitur-fitur di tanah dan laut. Banyak cara untuk mendapatkan informasi permukaan di bumi, baik di permukaan tanah, air, dan bawah tanah. Secara umum, tujuan survei pemetaan atau topografi adalah mengukur atau menakar keadaan bumi, kawasan, wilayah, dan area sebuah proses pencarian informasi, mulai dari keadaan dan bentuk tanah, fitur alami dan buatan manusia, digambar ke dalam sebuah peta dengan perbandingan skala antara gambar dan aktual. Berikutnya yaitu tujuan survei dan pemetaan secara umum. Secara umum, tujuan survei dan pemetaan adalah menerapkan bagaimana cara 1. Menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Kedua, menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berada di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada permukaan air laut rata-rata atau mean sea level (MSL). Selanjutnya, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta benda-benda yang ada di permukaan tanah tersebut. Yang keempat, menentukan panjang, arah atau sudut, dan koordinat suatu titik posisi dari titik lain yang terdapat pada permukaan bumi, dan menghitung luas daerah yang telah dibatasi suatu areal tertentu. Berikut merupakan tahapan survei pemetaan. Yang pertama yaitu preparing atau persiapan dokumen rencana. Selanjutnya peralatan survei, aksesoris, dan pengecekan kalibrasi dan kolimasi manual. Yang ketiga, persiapan peralatan safety beserta pendukung. Yang keempat, mobilisasi atau mobilization. Yang kelima, site preparation atau persiapan lapangan. Base camp material.
Yang keenam, pemasangan titik kontrol atau benchmark. Yang ketujuh, pengukuran dan pengamatan GPS geodetik. Yang kedelapan, perhitungan jaring kontrol geodetik atau post-processing. Yang kesembilan, reverse survey atau poligon, pemasangan kerangka acuan. Yang kesepuluh, pemetaan kontur, fitur-fitur seperti saluran jalan tiang listrik. Yang ke-11, demobilization atau demobilisasi. Yang ke-12, laporan akhir teks dan drawings seperti cross-section, long section, layout, informasi koordinat, dan elevasi benchmark. Berikut merupakan teknik pengukuran survei pemetaan. Dalam melakukan pengukuran survei pemetaan atau geomatik terbagi menjadi 3 bagian dasar, yaitu pengukuran kerangka dasar vertikal (KDV), lalu pengukuran kerangka dasar horizontal (KDH), dan pengukuran titik-titik detail. Berikut penjelasan mengenai masing-masing pengukuran. Yang pertama, pengukuran kerangka dasar vertikal atau KDV. Pengukuran ini adalah teknik dan cara pengukuran kumpulan dari titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya. Posisi vertikal ini berupa ketinggian terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu dan biasanya menggunakan ketinggian permukaan air laut rata-rata atau mean sea level (MSL). Metode pengukuran kerangka dasar vertikal sendiri dibagi menjadi 3 perhitungan. Yang pertama, metode sifat dasar. Metode sifat dasar sendiri digunakan untuk mengukur tinggi bidik alat sifat data faktis di lapangan menggunakan lampu ukur. Pengukuran ini masih dinilai cara yang paling teliti untuk mengukur beda tinggi. Yang kedua, metode pengukuran barometris, yaitu cara pengukuran berprinsip pada pengukuran beda tekanan atmosfer, dan alat ukur utama yang digunakan yaitu barometer. Yang ketiga, metode pengukuran. Metode pengukuran trigonometris. Metode pengukuran ini adalah perolehan beda tinggi melalui jarak langsung pada teropong terhadap beda tinggi dengan memperhitungkan tinggi alat, sudut vertikal atau zenit atau inklinasi, dan tinggi garis balik yang diwakili oleh benang tengah rambut. Selanjutnya yang kedua yaitu pengukuran kerangka dasar horizontal atau KDH. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui hubungan mendatar dari titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi, sehingga membutuhkan data sudut mendatar yang diukur oleh skala lingkaran yang mendatar. Yang pertama, metode pengukuran poligon. Metode ini digunakan jika titik-titik yang akan diketahui koordinatnya terletak memanjang, sehingga terbentuk segi banyak atau poligon. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan koordinat planimetris X atau Y. Yang kedua, metode pengukuran triangulasi. Apabila daerah pengukuran mempunyai ukuran lebar dan panjang yang sama, sehingga dapat dibuat jaring segitiga, dan yang dihitung adalah sudut dalam setiap segitiga. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pengukur pengikatan ke muka.
yaitu pengukuran data yang berasal dari 2 titik di lapangan tempat berdiri alat untuk mendapatkan suatu titik lain di lapangan tempat berdiri target, yaitu benang atau rambut ukur, sehingga dapat diketahui dari titik tersebut. Garis antara 2 titik tersebut dinamakan garis aksis, dan sudut dalam yang bentuk oleh aksis terhadap target di titik B disebut sudut beta. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu metode pengukuran Collins dan Cassini. Metode pengukuran dalam kerangka dasar horizontal yang bertujuan untuk menentukan koordinat titik-titik dengan cara mengikat ke belakang titik-titik tertentu dan mengukur sudut-sudut yang ada di titik yang telah ditentukan koordinatnya. Berikutnya yang ketiga yaitu pengukuran titik-titik detail. Prinsip pengukuran ini yaitu menentukan titik koordinat dan tinggi titik-titik detail dari titik-titik ikat. Metode yang digunakan yaitu metode offset dan metode tachymetry. Metode offset yaitu pengukuran titik menggunakan alat sederhana berupa pita ukur dan jalan. Sedangkan metode tachymetry menggunakan alat-alat optis, elektronis, dan digital. Manfaat pekerjaan survei dan pemetaan yang ditemui dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pengukuran untuk mencari luas tanah. Yang kedua, pengukuran untuk mengetahui beda tinggi tanah. Yang ketiga yaitu pengukuran untuk pembuatan peta. Selanjutnya yang keempat yaitu pengukuran untuk merencanakan bangunan. Selanjutnya yaitu jenis alat ukur tanah serta fungsi dan cara penggunaannya. Seperti yang kita ketahui, bentuk relief permukaan bumi tidaklah rata. Sudah sewajarnya kita memerlukan alat-alat yang sesuai untuk menghitung dan mengetahui besarnya sudut dan jarak pada permukaan bumi. Berdasarkan modelnya, alat ukur tanah sendiri dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan alat ukur elektronik. Untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama tadi yaitu alat ukur sederhana. Alat ukur sederhana disebut sederhana karena dalam menggunakan alat ini cukup mudah dan simpel. Serta penggunaan alat ukur ini hanya digunakan untuk mengukur satu macam ukuran saja. Alat-alat tersebut yaitu 1. Meteran. Meteran atau pita ukur biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Terdapat 3 jenis meteran. Yang pertama, meteran yang berasal dari kain. Yang kedua, meteran yang berasal dari baja. Yang ketiga, meteran yang terbuat dari baja alloy atau steel alloy. Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan dalam meteran terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran satuan metrik seperti milimeter, centimeter, meter, dan satuan Inggris, inch, feet, yard. Selanjutnya yaitu kompas. Komponen utama yang ada di alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi yaitu utara dan selatan.
Fungsi dari kompas sendiri yaitu menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah, terutama utara dan selatan. Yang ketiga yaitu klinometer. Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Secara keseluruhan, klinometer digunakan untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Fungsi klinometer adalah untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Ini menjelaskan tentang alat ukur sederhana. Selanjutnya yaitu alat ukur objek. Alat ukur objek ini dilengkapi dengan perlengkapan optik sehingga mendapatkan hasil perhitungan yang tepat dan lebih detail jika dibandingkan dengan alat ukur sederhana. 8 macam alat ukur objek. Yang pertama, teodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah, pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal, dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Ada 3 macam teodolit. Yang pertama, teodolit retraksi. Yang kedua, teodolit repetisi. Yang ketiga, teodolit elektrooptis. Fungsi dari teodolit sendiri yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Yang kedua yaitu waterpass. Waterpass termasuk ke dalam alat ukur optik dan memiliki fungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Setelah menjelaskan tentang alat ukur optik, selanjutnya yaitu alat ukur elektronik. Alat ukur elektronik ini menggunakan sistem elektronik berupa gelombang inframerah, sehingga pengukuran dengan menggunakan alat ini mendapatkan hasil perhitungan yang tepat, akurat, dan presisi. Adapun macam alat ukur elektronik seperti yang pertama, Global Positioning System atau GPS. GPS merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio navigasi dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan pengguna dengan penerima khusus, menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Hasil yang diberikan gambar permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Yang kedua yaitu total station. Total station merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit. Namun alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Fungsi total station sendiri yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Berikut merupakan gambaran dari alat ukur sederhana. Yang pertama adalah meteran. Selanjutnya, contoh dari kompas, penunjuk arah mata angin, utamanya utara atau selatan. Yang ketiga adalah alat ukur sederhana, yaitu klinometer.
yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi. Selanjutnya adalah alat ukur optik. Yang pertama adalah teodolit, yang biasanya digunakan untuk menentukan tinggi dari tanah. Selanjutnya yaitu waterpass. Waterpass masuk ke alat ukur optik dan berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Yang ketiga yaitu alat ukur elektronik. Yang pertama adalah total station. Total station sendiri merupakan pengembangan dari teodolit, namun alat ini dapat digunakan untuk mengukur jarak dan sudut secara elektronis. Yang kedua adalah GPS. Selanjutnya, bagaimana cara kita meningkatkan kinerja di bidang pemetaan pada era new normal. Yang pertama adalah punya semangat untuk menambah ilmu baru. Orang kreatif adalah orang yang mempunyai banyak ide yang bisa diperoleh jika seseorang memiliki pengetahuan dan wawasan Anda tentang usaha atau tentang pemetaan harus ditambah dari waktu ke waktu. Salah satu hal yang paling mudah dilakukan adalah membaca, sharing dengan orang lain, atau mengikuti pelatihan dan sejenisnya. Atau kita juga dapat mengikuti berbagai webinar. Sekarang di era pandemi banyak sekali yang mengadakan webinar. Tak jarang webinar ini diselenggarakan secara gratis dan langsung dari ahlinya. Dengan demikian, kita dapat mengupgrade kemampuan terhadap bidang pemetaan yang sedang kita jalani. Selanjutnya, yang kedua, yaitu jangan takut bereksperimen. Kreativitas dan inovasi akan memunculkan peluang baru yang menguntungkan. Namun, inovasi dan ide-ide cemerlang tidak akan membuahkan hasil jika Anda takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba suatu hal baru, utamanya dalam bidang pemetaan. Jika kita ingin mengetahui yang dimaksud dari materi yang kita pelajari, kita dapat mempraktikkannya langsung. Jangan takut salah. Setidaknya kita sudah mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu jalin relasi. Karena adanya pemberlakuan social distancing, kita dapat memanfaatkan jejaring media sosial untuk bergabung dengan komunitas, seperti komunitas ilmu sipil atau komunitas-komunitas yang lain. Dengan menjalin relasi, kita akan lebih paham mengenai apa itu pemetaan, dan mereka lebih berpengalaman, sehingga ilmu yang kita dapat menjadi lebih baru, bukan hanya ilmu yang dari buku saja. Setidaknya jika kita memiliki banyak relasi, maka banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat. Yang keempat adalah peka terhadap lingkungan kita. Kita harus mulai terbiasa dan peka terhadap lingkungan sekitar. Jadikan apapun yang kita lihat lingkungan sekitar sebagai proses mengembangkan kreativitas.
kita dapat melakukan waktu pemetaan sekitar lingkungan kita. Misal di lingkungan kita terhadap pasangan, maka kita dapat melakukan praktikum di sana. Tidak harus mencari tempat yang sangat strategis atau tempat konstruksi bangunan. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dengan maksimal. Perkembangan teknologi pada zaman modern ini sangatlah pesat. Saat ini teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia atau SDM. Dengan teknologi kita dapat mengetahui berbagai ilmu baru. Kita dapat memanfaatkan video pembelajaran, memanfaatkan YouTube untuk melihat video pembelajaran, memanfaatkan Meet untuk berbicara atau berdiskusi, karena pada new normal sekarang kalau bisa kita hanya berada di rumah saja. Di rumah saja tidak mematahkan semangat kita dalam belajar berbagai ilmu, salah satunya yaitu bidang pemetaan. Maka teknologi yang sudah canggih seperti sekarang baiknya kita gunakan semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu yang keenam, latihan materi. Latihan materi sendiri dapat membuat kita semakin paham akan materi. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita. Jadi, ketika kita diberi suatu masalah atau akan melakukan pemetaan, dapat melakukannya dengan cepat dan paham, karena sebelumnya sudah mempelajari materi tersebut. Guna mengulang materi juga agar kita tidak lupa apa materi yang kita pelajari sebelumnya, sehingga tidak ada hambatan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran ini. Yang ketujuh yaitu memanage waktu. Di era pandemi ini kita diharuskan berada di dalam rumah. Dalam pengembangan kinerja perlu adanya pengaturan waktu. Sebenarnya pengaturan waktu bukan hanya digunakan untuk mengembangkan kinerja, namun di setiap hari kita perlu adanya pengaturan waktu. Jika waktu tidak sedemikian mungkin diatur, maka akan menyebabkan tidak berkembang dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersantai, karena sebelumnya masih belum ada waktu yang diatur. Hal ini merupakan dapat menjadi salah satu penyebab penghambatan kinerja di bidang pemetaan. Mungkin itu merupakan materi dari saya. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian masih ingin mengetahui tentang pemetaan atau ilmu ukur tanah, dapat melihat di video di channel saya. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.